Oke, selamat pagi, Mbak. Pagi, Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana. nama saya Floriana. Untuk kebunnya namanya Flow Hidroponik ya. Flow Hidroponik ini diambil dari nama Floriana itu. Jadi biar gampang ya brandingnya ya. Kami dari Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Kami Oke. bergerak di bidang hidroponik. Ada tanaman sayur, ada melon, dan juga ada yang tanaman lain nggak banyak seperti daun mint, tomat, dan juga edukasi untuk hidroponik mulai dari pemula. Oh, gitu. Ya. Iya. Nah, ini sudah lama, Mbak, menggeluti hidroponik. Kami mulai 2019 Mas di sini. Udah berarti sekitaran 5 tahunan ya? Ya, sudah jalan 5 Jalan 5 tahunan. tahunan. Heeh. Oke. Nah, selama 5 tahun ini prospek hidroponik gimana, Mbak? Sebenarnya prospeknya ini masih terbuka lebar ya, sampai lama pun juga pasti terbuka lebar karena kita tahu kan jumlah penduduk ini makin banyak, otomatis permintaan juga makin banyak. Contohnya nih untuk melon premium yang harganya mungkin di Jakarta bisa 70-80 itu permintaannya masih kurang-kurang. Dan untuk sayur pun ini juga masih ekspor itu masih terbuka sebenarnya. Tapi yang untuk ekspor nih lebih ini ya, petaninya lebih daerah yang dekat-dekat dengan negara tetangga seperti daerah mana ya? Daerah Medan itu kan dekat ya, ke Kuala Lumpur, ke Singapura itu dekat. Itu masih terbuka lebar. Dan untuk di Indonesia pun juga pasarnya masih terbuka lebar karena sekarang para mungkin kelas-kelas bawah itu juga makin banyak yang suka makan daging kan. Makan daging tuh sama ngegrill tuh kan harus pakai selada. Terus burger-burger juga makin banyak. Sekarang kalau ada acara syukuran tuh kan mereka pilih simple ya, pakai tumpeng kayak gitu sudah cantik. Jadi masih terbuka lebar untuk pasarnya ya. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi segmen pasarnya masih ya lumayan lah ya. Iya, betul. Ceritanya dulu gimana? Kok bisa kenal hidroponik dan tertarik itu, Mbak? Dulu awalnya kita itu kan di Malang, sebelum pindah ke Banyuwangi itu kami di Malang. Nah, waktu itu di tahun 2017 itu memang lagi gencar-gencarnya si istilahnya mentor-mentor itu mengajarkan hidroponik ke pemula. Nah, kebetulan kami tertarik waktu itu. Cuman karena kami posisinya di Malang, ini ada lahan tapi di belakang ruko yang terkena sinar matahari dari pagi saja hingga kurang lebih jam 11-an. Nah, ini hasilnya nggak bagus, akhirnya kami nggak lanjutkan. Terus waktu itu kami bisnis toko, karena toko tergerus online ya. Jadi kami memutuskan untuk pindah ke hidroponik dan pindah ke Banyuwangi sini untuk pemilihan wilayah tentunya dari sinar matahari yang pagi hingga sore dapat. Nah, itu hasilnya bagus. Kami dulu mulai dari selada ini 180 lubang tanam dan untuk melon 32 lubang tanam. Itu respon pembeli itu kok bagus. Akhirnya kami tambahkan jumlah tanamnya dari 180 lubang tanam itu hingga saat ini kami punya 3.500 lubang tanam untuk selada. Kalau melon itu kami hanya sedikit karena kami di sini ya kami sadar bahwa di tempat kami ini sering hujan, maka kami tidak jadikan untuk bisnis untuk melonnya seperti itu. Oke, mungkin untuk di daerah Kalibaru sendiri, khususnya di sini, tahu nggak, Mbak, MDPL berapa? MDPL di sini 400, jadi nanggung ya, nggak tinggi juga nggak rendah. Sedangkan kalau sayur itu katakan ya masih adaptif lah ya, sayur ini ditanam di 400 MDPL dia masih adaptif. Kalaupun musim hujan dia tetap bisa panen, tapi bentuknya agak nggak karuan ya. Tapi kalau melon ini kan pangsanya premium ya. Mereka milih yang bisnis. Yang bisnis ini tentunya diminta rasa yang manis. Nah, sedangkan kalau melon ini dia tipe-tipe yang suka matahari banget. Butuh sinar matahari dari pagi hingga sore full. Akibatnya kalau sinar matahari kurang ya melonnya kurang manis seperti itu. Maka dari itu kita tidak ke skala bisnis untuk melonnya seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, ini yang ada di sini nih berarti sebenarnya terfokus pada sayur-sayuran seperti selada gini. Betul. Kalau untuk melon sebagai pelengkap lah. Iya, betul, untuk edukasi sajalah. Oke, siap. Nah, mungkin kita bahas, Pak, satu persatu ya. Iya. Kalau di hidroponik ini untuk greenhouse itu perlu apa enggak, Pak, sebenarnya? Ada beberapa yang teman-teman itu tidak menggunakan atap. Tapi kalau instalasi hidroponik ini kan seperti talang ini kan wajib ya di hidroponik karena nggak menggunakan tanah. Kalau yang atap greenhouse itu dibilang
nggak perlu sih, karena kalau yang di daerah Mataram itu kan yang jarang hujan ya. Lalu ada lagi di daerah mana itu ya, daerah Kediri, Blitar, Nganjuk itu Madiun itu kan jarang hujan ya mereka. Mereka tanpa atap nggak apa-apa. Karena kerugiannya kalau misalkan sering hujan nggak ada atap, itu nanti repotnya ketika air nutrisinya kecampur air hujan, kan kita rugi ya, air nutrisinya kebuang. Atau ada juga yang di Mataram itu mereka bilang, kalau kami tanya pas musim hujan gimana, ya stop krannya dibuka, ada pembuangan. Tapi bagi teman-teman kalau misalkan yang hujannya malam dan nggak tahu kalau hujan, ya tetap habis ya air nutrisinya seperti itu. Dan juga ada satu kendala yang intens mungkin berpotensi terjadi, yaitu jamur ya. Jadi ketika tanaman kena hujan dan nggak kering, itu bisa memicu yang namanya jamur pada tanaman. Jamur itu kan menghambat pertumbuhan dan juga merusak estetika seperti itu. Ya, nah itu teman-teman ya. Bagi teman-teman pemula ini kan kadang apa ya Mbak ya, bingung gitu. Iya, Mau mulai hidroponik tapi wah lihat pakai greenhouse. Iya. Berarti bayangannya itu kosnya mahal. kosnya mahal di awal ya. gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan mau yang skala murah-murahan tuh nggak perlu insect net dulu ya. Seperti ini yang tanpa insect net ini bisa ya. Jadi ya mungkin hanya lebih intens ya pengecekannya. Ketika kita melihat di daun tuh ada bekas-bekas kotoran ulat, ya kita harus cari ulatnya di mana. Tapi banyak kok teman-teman di sini yang hanya menggunakan atap saja, itu banyak. Hanya untuk tampias supaya air nutrisinya tidak tercampur air hujan dan tidak terbuang seperti itu. Oke, nah berbicara masalah greenhouse Mbak, ini greenhouse yang ada di sini ini yang dipakai UV ukuran berapa Mbak? Ini plastik UV-nya ketebalannya 200 mikron ya. Terus ada juga filternya ini 14%. Jadi yang cahaya 14% itu dipantulkan, sedangkan yang masuk itu 86%-nya. Jadi tidak terlalu panas ya. Untuk suhunya ini tidak terlalu panas, dan biasanya kalau plastik-plastik UV yang bagus itu mereka cenderung bisa menstabilkan suhu antara siang dan malam. Ketika misalkan di dalam greenhouse dibandingkan dengan yang open field ya, open field tanpa atap, ketika siang terpapar sinar matahari dia kan panas. Ketika malam suhunya dingin, itu kan kontras ya. Untuk beberapa tanaman seperti melon itu juga dia mudah stres. Dan kalau misalkan sudah stres, dia bisa pecah buah dan bisa gagal panen seperti itu. Oh gitu, itu salah satunya penyebab melon banyak pecah buah. Betul, ya. Itu sih yang banyak dikeluhkan, kendalanya seperti itu kalau di melon. Nah, kalau untuk selada ini kita bahas yang ada di sebelah kita ya. Selada ya kan. Ini milih nggak Mbak ukuran plastik UV-nya atau tiap ukuran sama aja? Maksudnya filter UV-nya seperti itu kah? Iya. Rata-rata teman-teman di sini masih masih menggunakan filter yang 5%, terus yang 14%, terus ketebalannya berapa, itu nggak terlalu ngefek sih sebenarnya. Kalau selada ini dibilang dia lebih bandel ya, daripada tanaman melon dia lebih bandel seperti itu. Asalkan yang perlu dilakukan untuk tanaman selada ini kan karena dia daunnya tipis ya, dan kebanyakan teman-teman ini pakai sistem yang NFT, itu hanya ketika cuaca cerah, cuaca panas seperti itu, ketika plastik UV-nya filternya rendah, itu kan suhunya air mudah swing ya. Nah, kita yang perlu lakukan hanyalah perbesar volume tandonnya aja, supaya airnya suhunya tetap stabil, tetap dingin, sehingga tanaman bisa tumbuh optimal seperti itu. Oh gitu ya. Kan soalnya saya banyak lihat itu kadang-kadang untuk hidroponik di atas jam 10 itu biasanya agak layu. Betul, karena itu teman-teman gini ya, kebanyakan nih pemula itu katakan 180 lubang tanam. Nah, volume airnya ini hanya 100. Mereka mikir, nggak apa-apa, kok buktinya cukup kok. Memang cukup. Cuman ya itu tadi, efeknya tanamannya layu. Nah, kalaupun seperti ini, kendalanya itu seperti ini. Ketika suhu air hangat, tanaman ini untuk rockwoolnya kan mudah kena yang namanya bakteri ataupun jamur ya, ketika suhu air hangat. Jadi ketika bakteri sudah menyerang dan jamur sudah menyerang, maka dari itu tanaman layu. Setiap harinya dia akan layu, lama-lama akarnya sulit menyerap nutrisi karena akarnya ditumbuhi banyak lumut dan jamur ya. Akhirnya ya bisa gagal panen juga, seperti itu efeknya.
Oh gitu ya, Iya. efek domino berarti. Betul. Ya mungkin ini banyak ya karena seperti musim-musim sekarang ini banyak yang mengeluhkan busuk akar dan busuk batang. Ketika kami tanya juga mereka ini bilang bahwa suhu airnya itu cenderung hangat seperti itu. Itu salah satu penyebabnya. Ada memang penyebab lain, tapi salah satu penyebab yang banyak dialami itu kami tanya ke pelanggan-pelanggan kami karena volume airnya sedikit. Idealnya itu kan kalau kita mau aman ya, katakan 180 tanaman ya airnya 360 memang terlihat boros, cuman ya kita namanya bisnis kita kan nggak mau gagal panen seperti itu ya. Ya, jadi intinya mengantisipasi sedia Betul. payung sebelum hujan. Iya betul. Oke.